Halo semua, selamat datang kembali di cerita No Debat. Di video kali ini saya akan membahas cerita baru yang bertema magic, martial art, time travel, video game, dan virtual reality. Diketahui sang MC bernama Feng Xia, seorang bocah yang sangat gila dalam permainan game online. Namun tidak sengaja melakukan perjalanan waktu ke dunia sihir dan kultivasi. Yang sangat membagongkan, Feng Xia memiliki kemampuan seperti cheater yang dapat memperoleh kekuatan dan atribut musuh yang telah ia kalahkan. Penasarin? Langsung saja pasang handsfree, simetris, kompresor, bahan kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Setelah terlempar ke dunia murim, Feng Xia langsung dikejar oleh monster laba-laba. Dalam keadaan terdesak, dia tidak sengaja mengeluarkan elemen Raiton yang sekejap mata membumi hanguskan para laba-laba yang mengejarnya dan mendapatkan kemampuan sang monster tersebut. Tanpa diduga, ia menyadari jikalau kemampuannya atau atributnya adalah cheat. Tidak sampai di situ, Feng Xia dikejutkan dengan kehadiran prajurit raksasa yang langsung menyerangnya. Tidak mau mati konyol, Feng Xia mengadu serangan raksasa tersebut dengan tinju Saitama yang dapat mengalahkan si raksasa putih. Dan dia dijatuhi drop atribut milik raksasa tersebut. Tanpa pikir panjang, Feng Xia mengambil dan menyerapnya menjadikannya sebagai kemampuannya. Dia pun tersenyum karena sudah mengerti sistem kerja kekuatannya, yang memang dia adalah orang yang jenius dalam permainan game. Dia pun kedatangan seseorang yang memperkenalkan diri sebagai leluhur. Dan raksasa yang baru ia kalahkan adalah perwujudan dari salah satu kemampuannya. Yang marah karena dia telah membunuh laba-laba yang akan dijadikan makan siang oleh sang leluhur. Feng Xia yang bukan orang jahat merasa bersalah atas sikapnya. Dia meminta agar leluhur jangan marah karena dia terpaksa melakukan hal itu. Namun, sang leluhur penasaran dengan kekuatan yang dimiliki oleh Feng Xia, mencoba menyerangnya lagi. "Coba hadapi serangan ini, dan aku akan mempertimbangkannya lagi," ucap sang leluhur. Feng Xia dengan terpaksa lagi-lagi mencoba peruntungannya. Benturan keras dua kekuatan akhirnya menggelegar. Sang leluhur yang melihat kemampuan bocah itu sangat kuat melihat potensi besar dimilikinya. Dan berkata, "Aku akan memberimu hadiah karena telah membuatku terpukau." Feng Xia yang mendengar hal itu merasa senang dan sangat berterima kasih. Sang leluhur terlihat membuka alam bawah sadarnya agar Feng Xia dapat mengetahui potensi kekuatannya. Feng Xia pun akhirnya memasuki alam bawah sadarnya. Feng Xia melihat banyak sekali skill di hadapannya. Dia memilih satu kemampuan yang menurutnya dari namanya saja sudah menunjukkan bahwa itu kemampuan yang mantap. Setelah melakukan pemilihan skill, Feng Xia akhirnya tersadar. Chen Hai yang mengetahui kemampuan Feng Xia yang OP mampus mencoba untuk mengambil alih tubuhnya, mengatakan akan membuatnya menjadi pewarisnya. Namun sebelum itu, dia harus melihat kelayakan dari Feng Xia dengan memasuki lautan roh miliknya. Ketika sudah di dalam, Chen Hai terkejut mengetahui atribut Feng Xia yang sangat langka dan memiliki kekuatan mental yang sangat kuat. Feng Xia yang belum paham dengan kekuatannya mengaktifkan kekuatan bunga lotus dewa yang membuat Chen Hai yang dipanggil leluhur terkejut. Karena Feng Xia di sini belum begitu mengerti dengan kekuatannya, jadi dia secara sembarangan mengeluarkan yang mengakibatkan ledakan yang sangat hebat. Ketika Feng Xia lengah, si leluhur tepat berada di belakangnya yang berusaha mengambil alih tubuhnya. "Tugasku telah selesai. Saatnya aku mengambil alih kekuatanmu." Namun kekuatan leluhur yang tersedot ke dalam tubuh anak itu.
Feng Xia yang baru menyadari ada orang di belakangnya menoleh. Dan betapa terkejutnya dia melihat leluhur berubah menjadi wujud bocah. Dia yang polos bertanya, "Apa yang terjadi denganmu?" Si leluhur dengan ekspresi jengkel mengatakan, "Ini semua adalah ulahnya." Yang kemudian Feng Xia keluar dari lautan rohnya. Yang lanjut menanyakan, apakah dirinya telah lulus. Si leluhur tidak menjawab, melainkan dia tidak suka dirinya harus dipeluk dan menanyakan apakah dirinya normal. Feng Xia dengan konyol menjelaskan bahwa dirinya sangat normal dan menyukai wanita yang memiliki semongko yang besar serta kaki yang panjang. Leluhur hanya mendenguhkan bahwa dirinya adalah seorang yang mesum. Karena merasa ada aura yang aneh, si leluhur langsung menoleh ke belakang. Feng Xia yang notabene-nya pencinta semongko jumbo, dia dibuat histeris melihat wanita cantik bohai berada di depannya. Yang langsung mendekat bak pangeran cinta yang menghampiri kekasihnya. Namun bukan pelukan hangat yang didapat, melainkan bau gementah mendarat tepat di muka mesumnya. Feng Xia terlihat kesal atas perlakuan dari nona itu, yang tanpa menjawab langsung mulai menyerang. Feng Xia berhasil menghindari semua dan mengingatkan si nona agar tidak melakukan kekerasan. Tapi si nona tidak menghiraukan dan mulai bersiap menyerang lagi. Bersiap dengan jurus bunga lotus dewanya yang membuat si nona menghentikan gerakan dan tersadar bahwa orang di hadapannya adalah orang yang kuat. Dan lanjut mengeluarkan beberapa jaring laba-laba yang sangat mudah dihala oleh Feng Xia. Tanpa berkata apa-apa lagi, si nona terlihat kabur. Feng Xia yang kebingungan bertanya kepada sang leluhur, apa yang sebenarnya dihadapi. Dijelaskan bahwa itu adalah naluri monster untuk melarikan diri ketika menghadapi musuh yang lebih kuat. Perhatian mereka akhirnya teralihkan dengan guncangan di area sekitar yang membuat tanah bergetar, yang diakibatkan dari terbukanya portal tanah suci yang telah lama menghilang. Di tempat lain terlihat ada 3 orang yang memasuki gerbang tersebut yang berasal dari lembah QQ yang bernama Bai-chan, Yeyu, dan yang satunya lagi saya nggak tahu, tapi kita sebut saja Bambang. Mereka begitu girang karena portal tanah suci kuno hanya terbuka 360 tahun sekali. Sang leluhur menyadari namun tidak terlalu memperdulikan karena menurutnya mereka bukan ancaman. Karena perutnya lapar, dia berpikir untuk mengisinya terlebih dahulu. Yang terlihat menyate laba-laba. Feng Xia yang sebelumnya hanya seorang gamer yang biasa makan ayam geprek, mengeluhkan makanan yang dimakan sang leluhur. Tetapi dijelaskan bahwa rasanya sangat gurih dan mirip dengan kepiting bakau. Karena perut Feng Xia yang juga sudah lapar, dia terpaksa memakannya dan mengatakan rasanya seperti makanan di restoran mewah. Yang lanjut mengatakan karena tempat ini sangat membosankan. Jika portal telah dibuka, apakah leluhur akan mengikutinya? Namun ada orang lain yang menjawab, dia tidak bisa pergi sambil mengambil makanan yang mereka pegang, yang membuat Feng Xia kaget dengan kehadiran nona yang beberapa saat lalu menyerangnya. Berbeda dengan leluhur yang nampak marah. Berani mengambil makanan leluhur, apa kau sudah bosan hidup? Sambil mulai maju, mengambil makanannya kembali. Namun ditahan oleh Feng Xia yang lanjut menanyakan apa maksud dari perkataannya, bahwa leluhur tidak bisa keluar. Sambil makan, si nona yang diketahui namanya Yuning menjelaskan bahwa leluhur telah disegel
kecuali orang yang menyegel atau orang yang lebih kuat mau menolongnya, dan orang tersebut harus bertalenta. Feng Xia sudah mengerti, menanyakan bagaimana cara agar menjadi lebih kuat, seperti para dewa, bahkan menjadi seorang dewa. Leluhur mengatakan bahwa ranah tertingginya dulu adalah God Bridge Boundary, tahap ketiga, dan masih sangat jauh untuk menjadi seorang dewa. Feng Xia tidak mengerti dengan apa yang dimaksud God Bridge Boundary, pun bertanya, "Ampun, susah kali bahasa Inggrisnya." Yang dijelaskan ada 8 tingkatan ranah yang ada di komik ini. Tingkat pertama, Opening Round. Kedua, Supernatural. Ketiga, Dao Tai. Keempat, Vitality Pills. Kelima, Spill Image. Keenam, True Spirit. Ketujuh, God Bridge. Dan yang tertinggi, Heaven Bridge. Pokoknya gitulah kira-kira penyebutan Inggrisnya ya kawan-kawan ya. Harap dimaklumi aja ya. Mengetahui ranah leluhur dulu berada di tingkat 7, Feng Xia kaget. Yang mengatakan bahwa leluhur berarti sangat kuat. Sang leluhur menyangkal kalau aku tidak begitu kuat, tapi sangat amat kuat. Dengan menyombongkan diri untuk menghancurkan satu benua cukup dengan satu gerakan. Dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Itu semua kamu di masa lalu. Sekarang kamu terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa, potong Yuning. Yang membuat sang leluhur kena mental dan memilih AFK di base. Dengan penuh semangat, Feng Xia mengatakan, karena leluhur telah banyak membantunya, maka setiap tetes kebaikannya akan dibalas. Sang leluhur yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam terharu tanpa kata-kata. Yuning tiba-tiba menyerang dengan bekas tusuk sate, namun serangan tersebut dapat dihindari. Dan faktanya, serangan tersebut ditujukan kepada Bai Chen yang tepat mengenai jidatnya. Ye Yu langsung membalas dengan tebasan pedang yang nampak serangannya mengenai Yuning. Namun itu salah satu kemampuan gadis laba-laba ini yang seperti genjutsu tipuan mata, yang nyatanya Yuning tidak terluka sedikit pun. Bai Chen yang melihat hal itu, dia akan mencoba untuk gelut. Ye Yu mengingatkan bahwa ranah si gadis laba-laba lebih tinggi darinya dan berasal dari klan iblis. Bai Chen dengan percaya diri mengatakan, aku punya trik untuk menghadapinya. Dia pun maju menyerang si gadis laba-laba yang terlihat begitu meremehkan serangan Bai Chen. Serangannya terlihat meleset. Yuning yang mengetahui hal itu hanya bisa kebingungan. Dan ternyata target dari Bai Chen adalah Feng Xia yang telah ia todong untuk dijadikan sandera. Dan lanjut mengatakan bahwa Yuning harus menyerah jika dia tidak ingin orang-orangnya tersakiti. Si MC yang tak tahu menau berkata, "Hoi, aku cuma penonton di acara gelut ini." Ye Yu mengatakan, "Menyerahlah wanita iblis. Pantas menjadi seorang master, melakukannya dengan satu serangan, tambah si Bambang." Bai Chen lanjut berkata, "Maafkan atas tindakannya, karena dia melakukan hal ini demi tanah kuno yang tak ingin ada campur tangan klan iblis. Dan menurutnya, tanah kuno dan lembah QQ memiliki hubungan khusus sejak berabad-abad lalu." Nona Yuning mencoba membela diri, bahwasannya tuduhan mereka semua salah, karena dia bukan berasal dari klan iblis. Kamu tidak perlu membantah. Kemampuan cara berpakaian menunjukkan identitas aslimu. Mendengar perdebatan yang tak kunjung usai, Feng Xia mulai marah. Hei, biarkan aku berbicara. Aku tidak tahu apa-apa tentang gadis klan iblis ataupun dendam yang kalian miliki. Tapi dengan jentikan jari, Feng Xia dengan mudah menghancurkan pedang milik Bai Chen. Sambil mengatakan dirinya tidak suka jika ada orang yang menodongnya.
Baichan kaget dengan seluruh tubuh yang berkeringat dan bergetar melihat kemampuan orang yang ia anggap lemah dapat menghancurkan pedangnya dengan satu sentilan. Tidak memberi waktu berpikir lagi, Feng Xia lanjut berkata, "Tapi maaf, kau memilih musuh yang salah." Dengan satu gerakan, Baichan terhempaskan cukup jauh. Feng Xia tidak menyangka serangan yang ia anggap lemah dapat memberikan pukulan yang keras. Dan kaget karena tidak ada bola atribut yang jatuh dari Baichan saat memukulnya. Baichan masih tidak percaya dengan apa yang barusan ia alami, karena pedang pemberian masternya dengan mudah dihancurkan. Yuning lanjut menggertak mereka dengan mengatakan bahwa Feng Xia lebih kuat darinya. Baichan sadar dengan jarak kemampuannya dan mohon maaf atas semua kelancangannya, yang kemudian menanyakan ranah apa yang senior miliki. Feng Xia mengeluarkan batangan kubus berwarna emas dan menanyakan kepada leluhur, apa ranahnya? Sang leluhur menjawab bahwa dirinya belum membuka roda dewa dan masih menjadi orang biasa. Namun melihat pancaran kekuatannya itu terasa sangat kuat, seperti ranah Dao Tai. Baichan dan Bambang yang mendengar hal itu kaget dibuatnya, tapi tidak dengan Nona Yeyu. Dengan jimat kertas dia mengatakan akan membongkar ranah asli milik Feng Xia. Kertas apa ini leluhur? Dan dijelaskan itu adalah jimat Dementor milik klan iblis untuk mendeteksi ranah seseorang yang memiliki efek membuat siapa yang terkena akan AFK. Nona Yeyu mengomando untuk segera menyerang mereka karena salah satu musuh sudah tidak berdaya. Namun tiba-tiba dengan sangat santai Feng Xia dapat melepaskan jimat tersebut, yang membuat mereka semua lagi dan lagi terkejut. Mengetahui mereka sedang diadu domba oleh klan iblis, Feng Xia mulai menyerang Nona Yeyu. Terdengar suara yang sangat merdu. "Hai adik kecil, yang kurang ajar itu sungguh sakit." Terlihat wanita bohai bersemongko besar lanjut mengatakan, bagaimana dia bisa mengetahuinya? Diketahui nona itu adalah Yan Wuyu dari klan iblis, dan berkata, sampai di sini dulu ceritanya. Salam cerita no debat.